الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita sentiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaAllah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini insyaAllah hakikat dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, hakikat kehidupan di dunia. Yang pertama adalah kehidupan dunia itu al-ibtila, yaitu ujian. Jadi apapun yang ada di dunia ini semuanya ujian. Di dalam kehidupan manusia tidak terkecuali. Apakah kaya atau miskin, sehat atau sakit, semua. Punya harta atau tidak punya harta, punya anak atau tidak punya anak, semua adalah ujian, perintah maupun larangan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala." Allah SWT menjadikan kematian dan kehidupan untuk kamu diuji. Jadi kematian artinya manusia belum lahir. Kemudian begitu lahir ke dunia ini, untuk apa? Untuk diuji, dicoba. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi amal yang paling baik, bukan amal yang paling banyak. Maksud amal yang paling baik di sini menurut ulama adalah amal-amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami kata Allah akan mencoba kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Dan itu merupakan cobaan, dan hanya kepada kamilah kata Allah kamu akan kembali. Jadi ada dua bentuk
cobaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Yang pertama itu adalah berbentuk kejelekan, mungkin sakit, kerugian, kesedihan, kesusahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berbentuk kebaikan, panjang umur, sehat badan, diberi Allah kemudahan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu ulama mengatakan bahwa ada dua perkara yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia ini. Ibarat burung itu dia tidak bisa terbang kecuali memiliki dua sayap. Apa itu? Yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sehingga dikatakan oleh dalam sabda Rasulullah SAW adalah manakala seseorang itu bersabar atas segala bala musibah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dan lain sebagainya, maka setengah iman. Ketika dia bersyukur atas segala nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk setengah iman. Maka kalau kedua-duanya bersyukur atas kenikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas cobaan Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah imannya seseorang. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama, dunia ini adalah cobaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempati kehidupan di dunia ini adalah sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu di bumi ini adalah sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan yang sementara sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka lamait wa innahum lamaitun. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, akan mayat, menjadi mayat, dan mereka semua akan menjadi mayat. Jadi semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Begitu juga bahwa kehidupan di dunia ini adalah merupakan tipu dan muslihat ataupun bersifat sandiwara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdayakan. Jadi manusia itu menganggap bahwa kesenangan-kesenangan itu akan membawa kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang sebaliknya. Umpamanya orang cari duit banyak. Dalam pandangan, kalau banyak duit pasti hidup bahagia. Setelah uang itu banyak, ternyata uang itu hilang. Apa yang terjadi? Sedih tak? Sedih. Atau uang itu tidak hilang, harta tidak hilang, tetapi dia yang hilang, dia yang pergi di dunia ini. Sedih tak? Sedih. Sehingga di dalam kitab tentang kematian, ketika seseorang itu akan meninggal dunia,
berpisah nyeru dengan jasad. Ya. Tidak adalah satu kesedihan yang sangat mendalam kecuali adalah kesedihan yang akan dirasakan orang yang mati, bagaimana sedihnya berpisah antara nyawa dan jasad. Sehingga ketika orang meninggal itu mata kanan pamit dengan mata kiri, mata kiri pamit dengan mata kanan, tangan kanan dengan tangan kiri dan sebagainya. Banyak sampai hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu orang banyak ketipu, menyangka bahwa apa yang dicari-cari itu membawa kebahagiaan, ternyata tidaklah demikian. Jadi bahwa hakikat daripada kehidupan dunia itu adalah merupakan tipu daya. Tipu daya. Kemudian hakikat dunia itu adalah sangatlah sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Dan tiadalah kehidupan kesenangan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit. Dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bagaimana perbandingan antara dunia dan akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan tangannya ke dalam air laut, kemudian dia tarik. Air yang ada di tangannya dengan air yang ada di lautan, itulah perbandingan dunia dan akhirat. Dikit sekali, hanya setetes dibandingkan dengan air yang ada di lautan. Maka oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang memberikan nasihat kepada manusia, jangan sampai ketipu dengan kehidupan yang sedikit ini, apalagi kalau menjual akhirat untuk mendapatkan dunia, menjualkan akhirat, menjualkan akidah, menjualkan keimanan untuk mendapatkan kesenangan yang sangat sedikit. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga bahwa dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan. Jadi sesuatu yang tidak ada hiasnya kurang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatis shalihat khairun inda rabbika wa khairun sawaban amalan." Al-mal wal banun, harta dan anak, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan. Perhiasan ketika hidup di dunia. Wal baqiyatis shalihat, yang kekal tuh as-shalihat, yaitu pahala amal-amal kebaikan. Wa khairun inda rabbika wa khairun sawaban amala. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang hal-hal yang sangat baik yang perlu untuk diniatkan untuk mendapatkannya, untuk perbekalan kehidupan di akhirat. Jadi yang kekal itu apa? Yang kekal itu adalah amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Silakan sambil makan, Pak. Pak Haji, silakan. Maka oleh karena itu Ali bin Abi Thalib di dalam di dalam nasihatnya, manusia-manusia itu yang kurang akal
Dia adalah mengutamakan yang fana daripada yang kekal. Yang fana apa? Apa yang ada di dunia ini? Yang kekal akhirat. Dia bersungguh-sungguh mencari yang akan cepat hilang. Tetapi dia membiarkan tentang hal yang kekal tadi. Apa? Akhirat. Apa itu? Amal. Mereka, kata Ali bin Abi Thalib, mengejar dunia lupa akhirat, membangun rumah lupa kubur, membangun rumah pencakar langit, tapi lupakan kuburan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga dunia ini selalu berpasang-pasangan. Dunia berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada kesenangan, ada kesusahan. Semua berpasang-pasangan. Ini tanda dunia. Kadang sehat, kadang sakit. Tidak ada yang kekal, tidak. Selalu berpasang-pasang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Di dalam ayat yang lain juga Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 140. Tilkal ayami nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu berputar bagi manusia. Dulu muda, sekarang tua. Ya kan? Dulu kuat, sekarang tenaga hilang. Mulai dari umur 40 tahun, ada yang mengatakan umur 30 tahun. Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mengambil nikmat itu sedikit demi sedikit. Kekuatan dikurang, penglihatan dikurangi, pendengaran dikurangi, semua. Nikmat itu sedikit-sedikit diambil Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang itu semakin tua semakin sehat. Nah, karena itu merupakan sunatullah yang berlaku di dunia ini. Jadi kehidupan di dunia ini, hakikat daripada kehidupan dunia ini adalah selalu berpasang-pasangan. Yang tidak berpasang-pasangan cuma satu. Apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada hakikat dunia menurut Al-Qur'an, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hakikat akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, akhirat itu adalah dimulai dengan Allah SWT menghancurkan dunia yang fana ini. Izal sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat. Apabila langit sudah pecah dan bulan dan matahari bintang-bintang telah bertaburan, bertumuran antara satu dengan yang lain karena Allah tidak menjaganya lagi. Apabila air laut sudah naik dan apabila manusia telah dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya masing-masing, maka itulah hari kiamat. Itulah dimulainya kehidupan akhirat.
Akhirat artinya akhir. Hari akhirat, hari yang tidak ada lagi. Tidak lagi malam, tidak ada lagi siang. Hari cuma satu. Namanya akhir. Akhirat itu akhir. Kalau masih ada malam, berarti bukan akhirat. Maka yang pertama adalah nama akhirat itu Yaumuddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Apa akhirat itu? Yaitu hari pembalasan. Jadi orang beriman harus mengimani, meyakininya adanya hari pembalasan. Jadi hari kiamat itu, kenapa terjadinya hari kiamat? Jelaskan di dalam Al-Quran. Ilaihi marji'ikum jami'ah wa'adallahu haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu yajziyal ladzina amanu wa amilu solihatu bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa azabun alim bima kanu yakdzibun. Surah Yunus ayat 4. Jadi adanya kehidupan akhirat itu adalah yajziyal ladzina amanu wa amilu solihati bil qist. Allah Subhanahu wa taala untuk membalas orang-orang dan beriman dan mengerjakan amal soleh dengan bilqis itu dengan adil. Jadi adanya hari kiamat itu Allah untuk memberikan balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh atas segala amalnya. Walladzina kafaru, begitu juga balasan kepada orang-orang kafir. Lahum syarabun min hamim, bagi mereka adalah minuman dari yang sangat mendidih panasnya. Wa azabun alim, dan siksaan yang sangat pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa-apa yang mereka dustakan, yang mereka ingkari ketika mereka hidup di dunia. Jadi hari akhirat itu atau hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Jadi kalau di dunia ini sudah ada pembalasan. Memang ada pembalasan. Ada azab, ada nikmat. Tapi sedikit. Umpamanya orang ibadat, orang haji. Ketika dia pulang dari haji, badannya sehat, usahanya lancar. Itu bukan pahala. Sebab kalau pahala haji, umpamanya kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasannya di dunia kecuali dia dimasukkan Allah ke dalam surga kalau sudah mati nanti. Tapi kalau kebaikan-kebaikan sebelum sudah ada haji, itu barangkali merupakan barokah daripada atas ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang umpamanya ahli maksiat, ahli kemunkaran, dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesengsaraan. Itu bukannya azab yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajadah, wala nuzikul apa? Wala nuzikun allazina kafaru. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan merasakan azab dunal azabil akbar, bukan azab yang berat. Akhirat itu adalah al-murid. Jadi hari dibangkitkan Allah manusia dari alam kubur. Kemudian akhirat itu adalah al-i'rad. Apa i'rad? I'rad itu
pameran. Bukan pameran mobil, tapi pameran amal. Jadi di akhirat nanti semua amal manusia itu akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudarat wa ma amilat min su. Yang mana akhirat itu adalah hari Halo. Jadi setiap manusia itu akan dipamerkan Allah, akan diperlihatkan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarat. Hari yang mana manusia diperlihatkan, dipamerkan tentang apa yang dilakukan manusia, baik maupun buruk. Alangkah malunya kalau amal-amal kita itu, kejahatan-kejahatan itu yang belum bertobat kepada Allah, kebawa mati, kemudian Allah perlihatkan bagaimana yang dilihat oleh manusia yang begitu banyak. Sebab wa kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin. Wa kullu syai', segala sesuatu kata Allah. Wa kullu syai'in ahsayna, tertulis tuh di buku tuh, dicatat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga bahwa akhirat itu adalah yang mana manusia akan menerima catatan amal atau kitab. Wa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Barang siapa yang menerima catatan amalnya dari kitab sebelah kanan, maka dia akan mendapatkan perhitungan amal yang mudah. Amal yang mudah. Rasulullah SAW itu bersabda dalam doanya, ya Allah, mudahkanlah perhitungan amalku. Rasulullah itu berdoa kepada Allah. Padahal ada orang yang masuk surga, umat Nabi Muhammad SAW, la azab wala hisab, langsung masuk surga. Tak hitung-hitung lagi amal. Kenapa Rasulullah? Inilah menunjukkan bahwa Rasulullah itu memberikan ajaran kepada manusia itu betapa takutnya tentang perhitungan amal ini. Ada manusia yang masuk surga langsung. Ada manusia yang dilihat amalnya dikit bah. Cuma jenguk-jenguk bah. Tapi kalau sudah dikorek-korek kata Rasulullah, amal dikorek-korek, pasti mau dikorek-korek punya salahnya. Apalagi kejahatan. Orang yang selalu amal diteliti itu pasti masuk neraka. Tetapi kalau dia mendapatkan perhitungan amal yang mudah, dia masuk surga. Makanya ada orang yang masuk surga dari hisab yasir, dari perhitungan amal yang mudah. Begitu juga dalam pertimbangan amal itu, ada yang berat amal kebaikannya, ada yang ringan. Fa amman khafat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang amal baiknya lebih berat daripada keburukan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Makanya ada hadis-hadis Rasulullah mengatakan, amal-amal apakah yang berat timbangannya? Kalau zikir itu apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahal azim.
ringan diucap, Allah senang dengan kalimat itu, ya. Khafifatan indal lisan, habibatan indar rahman, Allah senang itu. Kemudian sakilatan indal mizan, berat timbangan apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahal azim. Nah, banyak kita nak di zikir paling tak 100 sehari. Jadi amal-amal yang berat itu kata Rasulullah SAW, apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang baik budi pekerti. Ini amal-amal yang dapat memberatkan timbangan pada akhirat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, beratlah keburukannya, bagaimana nasibnya? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi akhirat itu apa namanya, ada padang mahsyar, ada apa namanya, sirat. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istrinya Aisyah, kapan manusia itu lupa kepada keluarganya? Kata Rasulullah, ada 3 tempat. Satu, ketika manusia menerima catatan amalnya. Yang kedua, ketika dihisab. Yang ketiga, ketika manusia menyeberang sirat. Tapi ketiga-tiga ini yang paling berat kata Rasulullah ketika manusia menyeberang sirat. Makanya Rasulullah SAW itu duduk di sirat tuh, di jembatan tuh, di bawahnya api neraka, semberangnya sorga. Rasulullah berdoa kepada Allah agar diselamatkan Allah SWT umatnya. Saking keberatnya sirat tuh, jembatan tuh. Sampai-sampai Rasulullah tuh duduk di situ, diam di situ, berdoa kepada Allah. Saking kasayangnya Rasulullah agar supaya jangan nyemplung di situ umatnya. Jadi pada waktu itulah manusia, 3 tempat ini manusia tidak ingat kepada siapapun. Bahkan di dalam ayat dikatakan, andai kata manusia pada waktu itu ditawarin, bagaimana kalau anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu, bapakmu dimasukkan neraka, engkau dimasukkan ke surga, mau tak? Mau. Sangkingkan manusia sangat betul-betul mengutamakan dirinya masing-masing. Tak peduli anak, tak peduli orang tua, tak peduli saudara. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma isin sa'nuyun. Yang mana pada hari kiamat itu kata Allah, manusia lari dari saudaranya, daripada bapak dan ibunya, lari daripada suaminya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma isin sa'nuyun. Pada hari itu manusia sibuk dengan urusan memikirkan keselamatan dirinya masing-masing. Nah, jadi itulah hakikatnya hari kiamat, hari akhirat itu, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sebagian manusia itu adalah masuk ke dalam siksaan dan sebahagian masuk ke dalam sorga. Memang ada tempat satu, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, ada orang berada di Bukit Na'araf, perbatasan antara tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Orang yang timbangan amalnya sama, tetapi mereka ini pada akhirnya mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga juga. Jadi pada hakikatnya kehidupan akhirat itu adalah hanya 2 tempat, tidak ada pilihan. Wa fil akhirati azabun syadid. Di akhirat itu pertama azab yang sangat dahsyat, kemudian apa? Wa fil akhirati azabun wa maghfiratun minallah, keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang masuk surga tu kena ampun Allah, kena redha. Makanya kita minta kepada tu apa? Allahumma ini as'aluka ridhoka. Ridho dulu. Orang kalau tak ridho Allah dah masuk surga. Dah masuk. Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah, kemudian minta surga. Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah. Apa lagi? Wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Aku berlindung dari murkamu, dari marahmu dan neraka. Makanya orang beriman hidup ini apa yang dicari? Yang dicari redha Allah. Sebab redha itu kalau orang sudah diredha Allah Subhanahu wa taala, dosa diampun, apalagi amal diterima. Itu. Dosa banyak dosa. Tak kata dosa. Tapi kalau Allah redha, ampun. Kita maaf, ya kan? Allah maaf. Orang banyak bertobat, banyak beristighfar, Allah ampun, Allah maaf, Allah terima taubat. Kalau sudah ada ketik dosa, ya surga lah. Kalau sudah ada dosa, kalau tidak ada dosa apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian hakikat daripada akhirat. Hakikat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan petunjuk dan hidayah serta taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.